apakah kita ikut merayakan tahun baru tersebut? Oh, selamat tahun baru Masehi. Apa hubungannya sama Anda sebagai seorang Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer, teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana menyikapi tahun baru. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama Islam? Apakah kita ikut merayakan tahun baru tersebut? Dikutip dari newsdetik.com, asal mula perayaan tahun baru. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru pertama kali dilakukan pada 1582 oleh Paus Gregory ke-13. Kemudian teman-teman, merayakan pergantian tahun Masehi telah menjadi budaya mancanegara dunia sejak berabad-abad silam. Berbagai kota di dunia merayakan dengan berbagai pertunjukan pesta dan pentas kembang api. Kemudian teman-teman, tradisi perayaan pergantian tahun ini bermula sejak manusia mulai mengenal penanggalan. Kerajaan Babilonia 1696 sampai 1654 sebelum Masehi yang mengawali tradisi ini, mereka melakukan perayaan dengan penanggalan pada bulan pertama, vernal equinox. Kemudian momentum bulan pertama ini terjadi sekitar Maret. Saat itu bumi belahan utara tengah mengalami musim semi. Orang Babilonia menggelar festival bernama Akitu yang bermakna padi-padian. Biasanya tanaman ini dipotong saat musim semi. Festival ini dirayakan selama 11 hari dengan beragam ritual. Bagi mereka, tahun baru ini adalah kemenangan Dewa Langit Marduk melawan Dewi Laut yang jahat. Kemudian Raja Babilonia menerima mahkota baru. Sementara kerajaan Romawi menentukan penanggalan dan pergantian tahun dengan siklus matahari. Julius Caesar mengubah penanggalan Romawi dengan menambah 90 hari dan menamainya dengan kalender Julian. Bangsa Mesir menandai pergantian tahun dengan melihat banjir Sungai Nil. Perhitungan ini bersamaan dengan munculnya bintang Sirius, sedangkan Cina menentukan tahun baru pada bulan baru kedua saat titik matahari setelah musim gugur. Nah, pada intinya teman-teman, penetapan tahun baru ini dirayakan oleh pertama kali Paus Gregory ke-13 ini, teman-teman. Nah, ini sebagai tradisi juga yang tadi kita simak bahwasanya kemenangan Dewa Marduk melawan Dewi Laut yang jahat, dan kemudian Raja Babilonia menerima mahkota baru. Nah, ini adalah salah satu bagaimana sejarah ketika kita melihat ternyata ada sejarahnya ya, kenapa tahun baru ini diperingati atau dibikin tradisi. Nah, itu adalah sumber dari newsdetik.com, teman-teman. Dan kita langsung saja menyimak bagaimana sih pesan daripada Ustadz Khalid Basalamah mengenai perayaan Tahun Baru Masehi. Kita simak. Saudaraku seiman, terus saja terulang permasalahan kaum muslimin yang sama di setiap akhir tahun Masehi atau Miladi. Yaitu mereka ramai-ramai merayakan Tahun Baru Masehi. Dan ini saudaraku seiman adalah sesuatu yang disayangkan sekali, dan harusnya setiap dai, ulama tidak pernah berhenti untuk menjelaskan ini kepada kaum muslimin, karena hal ini berhubungan dengan masalah banyak hal. Yang pertama, berhubungan dengan masalah sisi agamanya. Dari sisi agama ini paling sedikit ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Berhubungan dengan masalah akidah Anda. Akidah adalah prinsip dasar seorang muslim yang dia harus hidup mati untuk itu. Dalam akidah kita, baginda Nabi SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Satu kaum. Dan ini Nabi SAW fokuskan hadits ini untuk orang-orang muslim yang mengikuti orang non-muslim. Seperti itulah. Apakah Anda berpikir di zaman Nabi SAW orang-orang Nasrani tidak merayakan tahun baru? Sudah, mereka merayakan itu. Mereka merayakan di istana-istana kaisar mereka. Mereka merayakan di jalan-jalan mereka. Mereka menjadikan sebagai acara ritual. Anda kalau tanya orang Nasrani sekarang,
Apakah tahun baru itu adalah acara ritual? Mereka akan mengatakan iya tentunya. Mereka akan mengatakan iya, itu adalah ritual, gitu kan. Nah, kita tidak boleh mengikuti ritual mereka. Apakah sudah sampai kepada Anda, pernah ada eh, orang Mekah, kafir Mekah, datang bernegosiasi dengan Nabi SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, kita bagi dua aja Mekah nih, setengah buat kamu, sehari buat kamu, sehari buat kamu. Maksudnya ayo deh, kita toleransi lah, gitu kan. Kamu ikut ibadah kami sehari, semua yang kami lakukan, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikut-ikutan, pokoknya ayo kita saling dukung, dan kami pun mengikuti ritual kamu sehari. Apa jawaban Nabi SAW? Oke, karena kita bahas toleransi? Enggak. Kata Nabi SAW, enggak bisa. Baik, sehari buat kami, sampai pada tingkat orang kafir Quraisy mengatakan, dan seumur hidup buat kamu. Kalau dipikir secara akal sehat teman-teman sekalian, apa sulitnya Nabi SAW mengajak para sahabat, waktu itu jumlahnya juga masih sedikit di Mekah. 13 tahun Nabi SAW berdakwah, itu yang masuk Islam 153 orang. 73, ya 83-nya itu hijrah ke Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, dan 70-nya tinggal bersama Nabi SAW. Jadi cuma 70 orang waktu itu. Ruginya apa ngikutin? Toh akhirnya bisa didukung oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka pada saat itu bukan lagi minta Nabi SAW meninggalkan agamanya, tapi ya udah deh kita toleransi yuk. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir, di depan Ka'bah, di hadapan Nabi SAW, dan Nabi langsung sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah sembah mengikuti ritual-ritual kamu, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian pun tidak usah ikuti ritual-ritual kami. Kita sekarang nggak butuh orang kafir. Ayo ramaikan masjid yuk hari Jumat. Kita nggak butuh, umat Islam sudah ramai dan memang tidak butuh untuk itu. Kita nggak masalah kok kalau mereka tidak ikut Idul Fitri Idul Adha kita. Maka hal yang sama, mereka pun sekarang teman-teman sekalian, kalau kita nggak ngerayakan, mereka nggak ada masalah. Mereka bukan satu hal yang harus, ya, dengan bahasa toleransi, mereka pun tidak ada masalah kalau kita nggak ikut. Lalu Allah ulang, wala ana abidum ma'abadtum, saya pun tidak akan pernah ikut-ikutan apa yang kalian sembah itu. Wala antum abiduna ma'bud, dan juga kalian tidak usah ikut-ikutan ritual kami, ya. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Jadi jelas sekali gitu ya. Bagaimana ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, tidak boleh mengikuti acara ritual mereka. Itu merusak akidah Anda. Tidak boleh, saudaraku seiman. Jadi ini bukan hanya sekedar mengisi liburan, bukan. Ini ada hubungannya sama ritual. Dari sisi yang lain adalah fikihnya. Anda mubadzir, buang waktu kosong, semalaman begadang. Anda juga buang uang bensin, ya, di jalan, mubadzir. Dan Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu rabbi kafura. Sesungguhnya orang mubadzir adalah saudaranya syaitan. Syaitan musuh Allah dan akan musuh orang-orang beriman dan akan masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu membuang-buang hartanya bukan pada tempatnya atau pada kemaksiatan, gitu kan? Maka saudara syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Mubadzir untuk apa? Itu dari sisi agama lagi ya. Sisi agama juga ini berhubungan sekali dengan masalah akhlak. Apa akhlak yang Anda berikan, yang Anda tunjukkan pada malam itu? Tiup trompet, ribut, ganggu orang, ya, klakson sana sini, teriak-teriak, berpelukan dengan yang bukan mahram, berciuman, melakukan perzinahan dan pesta, hal-hal seperti ini.
diskotik, karaoke, saudaranya semua itu. Jadi bersaudara antara diskotik, karaoke, dengan perzinahan dan khamr. Itu saudara kandung, saudara kembar malah gitu. Jadi teman-teman harus pikir masalah itu. Mubadzir, Allah akan tanya pada hari kiamat. Dan itu akhlaknya juga rusak gitu. Hilang sholat malam, hilang sholat berjamaah subuh di masjid. Kalau Anda meninggal malam ini, apakah Anda siap bertanggung jawab hari kiamat nanti? Menyesal teman-teman sekalian. Penyesalan selalu datang terakhir. Dari sisi lain masih yang salah, masalah poin pertama agama ya. Dari sisi akidahnya rusak, dari sisi fikihnya juga ada pelanggaran, agama tadi mubadzir. Dari sisi akhlaknya nggak ada sesuatu yang Anda bisa tonjolkan di situ. Dari sisi dakwanya, apa yang Anda dakwakan? Oh, selamat tahun baru Masehi. Apa hubungannya sama Anda sebagai seorang muslim? Saya ulangi lagi. Di zaman Nabi SAW itu ada perayaan ini. Ada perayaan Natal, ada perayaan tahun baru. Pertanyaannya apakah Nabi lakukan? Padahal waktu itu kaum muslimin masih sangat sedikit. Mereka harusnya lebih mengumandangkan toleransi di poin itu kalau dianggap itu toleransi ya. Daripada zaman kita sekarang. Sekarang kita paling banyak di dunia kaum muslimin. Untuk apa gitu? Untuk apa saudara muslimin? Dari sisi sosial, apa yang Anda berikan di sisi sosial? Ribut, trompet sana sini, macet jalanan, perkelahian terjadi. Oh, banyak hal. Dan dari sisi ekonomi juga, kenapa Anda tidak menggunakan harta Anda pada hal yang lebih bermanfaat? Gitu kan? Kan bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat. Misal, mau bensin mobil itu dipakai untuk ngajak teman-teman sama-sama sholat subuh berjamaah di mana yuk gitu. Ada juga poin yang saya ingin titik beratkan. Ini pendapat saya pribadi tentunya. Tanpa mengurangi penghormatan kepada siapapun gitu ya. Ada juga orang muslimin yang sibuk merayakan tahun baru ini dengan acara ritual mereka. Ritual kita maksudnya orang Islam. Dengan pengajian, tablik akbar, zikir akbar atau apalah namanya. Saudaraku seiman, jangan dihubungkan dengan tahun baru Masehi. Ini acara ritual mereka. Kenapa antum tarik ibadah kita misalnya pun ke acara mereka? Untuk apa? Apakah Anda sudah kehabisan waktu? Allah sudah buat kita sehari punya 5 waktu menghadap dengannya. Azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju mengerjakan sholat. Ayo menuju kepada kemenangan. Satu hari 5 kali kita ritual. Alhamdulillah. Kita mau baca Quran setiap saat. Kita ada zikir pagi petang. Kita bisa bakti sama orang tua setiap saat. Hidup ataupun sudah meninggal mereka. Kita bisa berbuat baik pada fakir miskin setiap saat. Kita bisa berzikir setiap saat. Kita bisa buat tablik akbar setiap saat. Kenapa dihubungkan dengan tahun baru? Apakah Nabi SAW dan para sahabat pernah ya, oh ini karena tahun baru Masehi, ayo kita buat tablik akbar atau pengajian? Pernahkah itu? Kalau Anda mengatakan kan untuk mengisi waktu anak-anak muda muslim, bukan begitu. Jelaskan kalau itu tidak boleh. Malamnya sama dengan malam-malam yang tidak usah diistimewakan karena Anda seorang muslim. Saya tidak bicara orang muslim itu hak mereka tentunya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari segala pelanggaran agama dan Allah memberikan kita lebih izzah dan mulia dengan agama kita ini. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah menyaksikan video Ustaz Ali Basalamah dan tadi kita juga sudah menyimak sejarah bagaimana sih perayaan tahun baru pertama kali dilakukan, karena ini adalah sebagai suatu ritual ya tadinya. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Ali Basalamah bagaimana sih sikap seorang muslim menghadapi perayaan tahun baru Masehi ya. Dan semoga video kali ini menambah ilmu kita, menambah iman kita teman-teman, dan wawasan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau agama kita atau agama Islam. Dan yang pastinya lakum dinukum waliyadin. Itu saja teman-teman video kali ini di Dakwah Populer, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer agar segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.